Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro. Nah, kali ini saya dengan Pak Freddy, coach dari trading saham yang ada di Super Mega Profit. Kita langsung bincang-bincang ya. Apa kabar Pak Freddy? Ya, baik, iya nih. Kemana aja tahun baru? Di Surabaya aja. Oh, di Surabaya. Oh ya, saya ditanya sama beberapa orang yang ingin belajar saham itu gimana kondisi pasar saham saat ini. Ya. Kalau kondisi sekarang sih ya lumayan sih ya. Kapan hari sempat agak turun ya. Habis sideways terus turun, ini mulai rebound lagi. Mulai naik ya. Tapi belum kembali ke harga semula, masih belum. Tapi sudah mulai ada penaikan. Saatnya untuk beli atau gimana? Kalau untuk beli itu sebetulnya kita nggak nunggu momen gimana ya. Jadi kalau selama marketnya tidak sampai downtrend ya kita masih tetap berusaha untuk masuk terus gitu. Jadi ini masih uptrend juga ya? Masih secara garis besar masih uptrend. Dalam time frame yang besar istilahnya gitu betul. Ya. Cuman kan memang kita yang penting kita tetap masuk, tetap analisa. Cuman bedanya kalau kondisinya mungkin lagi sideways atau lagi turun, bisa jadi pending order kita belum tentu kena. Atau kalau ada yang kena pun mungkin nggak banyak gitu. Tapi kalau kondisi memang lagi strong uptrend, biasanya kan kita masang beberapa, semuanya bisa masuk semua. Bedanya itu. Jadi kalau caranya Pak Freddy untuk trading saham, menurut Pak Freddy ini kan ada ya yang orang trading kemudian di hold itu sampai 2 minggu, sampai sebulan itu. Apakah Pak Freddy itu juga melakukan hal seperti itu? Kalau saya pribadi, ya, jadi kembali lagi lihat kondisi trend market saat itu ya. Jadi sebetulnya basic saya sih memangnya trend trader. Jadi selama tidak ada pembalikan arah, ya saya akan tetap tahan pegang. Terus ya. Cuman kalau kondisi market memang seperti beberapa waktu yang lalu sideways, otomatis ya di take profit dulu jangka pendek-pendek ya. Nggak bisa jangka panjang karena ditunggu panjang pun lama-lama trailing stop kita akan kena gitu. Atau bisa jadi berbalik turun malah jadi cut loss. Jadi kita juga lihat tren pasarnya. Kalau kondisi sekarang kita untuk panjang agak sulit. Agak sulit kalau berarti sekarang. nggak harus 1 bulan gitu. Nggak harus 1 bulan. Dan itu kembali lagi nanti kalau buat member baru itu tidak harus dari awal langsung ngikuti tren sih nggak. Maksudnya nggak harus megang dalam waktu lama, nggak. Bisa jadi kan kita pelan-pelan ya, mindsetnya pelan-pelan, mentalnya ini pelan-pelan bisa bertumbuh nantinya. Mungkin pertama ambil pendek-pendek dulu. Nanti kalau sudah biasa mungkin ditahan agak lama. Jadi ada yang take profit jangka pendek, ada yang menengah. Sampai nanti kalau mentalnya udah kuat ya biarkan profitnya jalan terus sampai kena trailingnya. Gitu. Oke. Itu kan pakai stop loss ya kalau Pak Freddy ngajar ya. Nah, semisal itu belum tersentuh ya memang stop lossnya ya biarin aja. Walaupun itu di hold lama gitu biarin selama belum kena stop loss gitu. Iya. Atau kalau jangka pendek, kalau sepertinya marketnya nggak bisa panjang ya pasang TP. Jadi pasang stop loss sama TP. Tinggal dilihat kena yang mana dulu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi pasang stop loss, pasang juga TP. Gitu jadi ya. Kalau belakangan ini saya banyakan pasang TP sih. Pasang TP. Oke. Nah, kalau misalkan ya, jadi kan ini melihat kondisi pasar ya. Kadang-kadang kan kita bisa hold lama jangka panjang. Ini misal aja psikologinya udah bagus, udah kuat, terus trader ini udah memahami segala macam mengenai saham ini ya. Jadi mereka udah matang lah istilahnya kayak gitu. Jadi kuat ya, secara psikologi kuat lah, tahan lah, mentalnya udah bagus ya. Berarti kan kadang-kadang bisa jangka panjang, kadang-kadang kasih TP juga lihat pasar, kita ambil itu berarti nggak selalu setiap bulan kita bisa dapat profit ya. Kalau saat ini masih bisa, cuman mungkin nggak terlalu besar. Beda sama yang beberapa waktu lalu itu lumayan. Jadi bisa 10%, bisa sampai 15 ya waktu itu. Tapi kalau belakangan ini 5% sampai 10% sih sudah cukup bagus ya. Berarti kita bisa bulanan dapat profit ya? Bisa. Tapi bisa juga enggak dapat. Jadi nantinya lebih bagus hitungannya setahun sekali gitu ya. Kalau untuk keseluruhan untuk total profit ya biasanya kita ngitungnya setahun sekali. Karena nggak selalu dapat juga ya. Artinya untuk kita trading saham ini berarti lebih cocok untuk dikatakan bahwa ini sebagai pengembangan uang ya Pak ya. Betul, ya. Investasi pengembangan uang yang dengan cara yang lebih cepat daripada istilahnya kayak kalau kita bandingkan dengan misalkan deposito atau nabung emas gitu ya. Nah, kalau nabung emas kan belum tentu setahun bisa naik kayak saham gitu ya. Kalau saham berapa kira-kira setahun yang dianggap bagus?
Kalau ya di atas minimalnya 20% itu menurut saya sudah bagus. Sudah oke ya. Kalau saham. Karena gini Pak, saya kan basicnya di forex. Nah ini kan seneng ya, udah mulai seneng di saham ya. Dengar ceritanya Pak Freddy ini ya, katanya Pak Freddy ini ya teman-teman, orang-orang yang sukses di dunia ini, orang-orang yang bisa dikatakan terkaya ya, nomor berapa itu semuanya kebanyakan dari mereka itu punya saham, ya beli saham gitu ya, disimpan ya, mungkin trading juga ya Pak ya. Atau ya itu pemilik perusahaan. Atau pemilik perusahaan yang perusahaannya ini di IPO kan, jadi bisa dibeli gitu ya sama. Jadi bisa mendadak kaya gitu ya kalau pas memang momennya rezeki Tuhan mau tiba-tiba naik ya berapa ratus% gitu ya, bisa tiba-tiba kaya. Nah itu yang sangat menarik sekali. Karena untuk tiba-tiba kaya kan selain daripada ngerampok itu kan perbuatan negatif ya. Nah momennya itu di mana gitu. Paling enggak ada peluang, ada kesempatan untuk kita jadi kaya. Nah, seperti yang kapan saya sempat cerita ya ke Bu Yani. Jadi kalau kita nggak ngerti sama sekali ya kita nggak mungkin tiba-tiba bisa kaya dari saham itu. Kayaknya nggak mungkin, ilmunya aja nggak ngerti, apa itu saham kita nggak paham. Tapi kalau minimal kalau kita sudah tahu dulu lah. Memang kita mungkin levelnya jauh ya dibanding mereka yang sudah sampai bisa jadi orang terkaya itu kan. Cuman step awalnya pasti kita kenal dulu. Minimal kita denger, oh saham itu apa sih? Oh saham itu seperti ini. Kedua kita coba terjun. Oh ternyata pergerakan harga saham seperti ini. Siapa tahu suatu saat punya perusahaan, kita bisa ngembangkan, oh perusahaan supaya bisa IPO gimana. Nanti di IPO itu ya apa pengembangan selanjutnya itu seperti orang-orang yang hebat-hebat itu diapakan sih perusahaannya supaya berkembang lagi. Nanti bisa akuisisi segala macam. Nah itu kan akhirnya kita jadi jalannya itu ibaratnya terbuka karena kita sudah mengambil langkah pertama. Tapi kalau kita saham aja belum, ya arah kesananya itu udah nggak ada. Jadi mereka ya tentunya udah paham dulu ya dari awalnya ya, mungkin kalau zaman dulu kan main saham katanya. Main saham seperti itu. Nah saya ini agak sedikit menyinggung-nyinggung masalah itu Indosuria Pak. Saya ngelihat berita itu kaget. Kenapa? Karena ada begitu banyak korban itu yang kehilangan uangnya ya, karena mereka hanya kepingin mendapatkan keuntungan itu setahun itu 6% Pak. 6 sampai berapa gitu ya, saya lihat pokoknya saya lihat minimalnya itu mereka itu udah seneng gitu loh. Tahu ada yang mau ngasih setahun itu 6%, itu mereka berbondong-bondong untuk menginvestasikan di Indosuria itu. Padahal mereka nggak ngerti apa-apa, terus pokoknya percaya taruh, dia cuma ngarep 6%. Nah ini kalau saham, sepelan-pelannya saham, kan saya basicnya di forex ya. Nah kalau orang forex kan ekspektasinya wah maunya profit sebulan aja udah mintanya 20% sebulan. Nah, saya ngomong kalau 20% susah, minimal setahun bisa 20% ke atas. Nah kurang lebih sama kayak saham, sedangkan saham lebih pelan lagi. Nah saham aja Pak Freddy bisa mematok kurang lebihnya 20% itu minimal ya Pak ya. Itu udah dianggap bagus. Kan enakan trading saham sendiri Pak, daripada titip uang kayak di Indosuria, dapatnya juga lebih kecil. Seolah-olah aja mereka merasa jaminan pasti dapat 6%. Padahal itu juga nggak pasti ya. Toh ternyata uangnya hilang. Jadi menurut saya jauh lebih bagus kalau belajar ya Pak ya, daripada uangnya hilang segitu banyak buat kursus saham terus dia coba-coba bisa uang kecil dulu coba akhirnya bisa terus lumayan, nggak usah 20%, 10% kan lebih besar Pak dari 6% tadi. Dan uang itu juga masih dalam kekuasaan kita kan, mau ya buyar kita withdraw gitu kan bisa ya Pak ya. Jadi dijual gitu ya maksudnya. Jadi risiko terbesar ya pada saat uang itu bukan di tangan kita. Kalau uang di tangan kita kan risiko itu terukur karena kita yang ngatur sendiri, kita yang menentukan sendiri. Kita maunya kayak apa ya. Kalaupun ada apa-apa karena kesalahan kita sendiri ya masih rela ya, daripada mentah-mentah dicolong itu kan istilahnya kayak gitu ya. Nah tapi kalau kita taruh uang di tempat lain itu kan otomatis kita biasanya itu malah kita percaya sama apa yang diceritakan marketingnya aja tanpa kita selidiki lebih dalam. Kedua, namanya orang kita nggak ngerti, mungkin awalnya bener-bener diinvestasikan, tapi begitu dananya udah gede, nah mulai ada praktek-praktek yang ilegal yang nakal-nakal itu sampai akhirnya ya ketagihan, sampai akhirnya bener-bener untuk scam. Bisa jadi juga
mungkin nggak sengaja, tapi karena fundamental tertentu terus dia nggak bisa bayar, mungkin karena halangan-halangan ini itu, akhirnya ya tetap jadi korban. Ya. Nah biasanya orang-orang tertariknya karena ada kata-kata fix itu. Padahal ya saya malah paling takut sebetulnya kalau ada kata-kata fix itu paling takut. Harusnya kita hindari ya. Kalau yang fix itu kita perlu curiga ya, karena kan nggak mungkin gitu loh ada yang fix. Iya. Ya kecuali kayak surat utang negara itu mungkin jauh lebih aman. Deposito ya. Itu masih lebih, walaupun deposito ya masih ada resikonya masih juga ada, ya. Seperti 98 itu bank-bank tutup juga. Jadi ya kalau selama kita udah paham resiko sih nggak masalah. Kita tahu tahun 98 juga bank bisa tutup. Nah tapi selama kan jarang terjadi ya sudah. Yang penting kita tahu resiko itu tetap ada, bukan berarti nggak ada. Kayak naik pesawat toh Pak. Betul. Saya barusan ngeliat di YouTube juga sih tahun 97 kalau nggak salah itu ada pesawat Swiss gitu ya, tabrakan dengan pesawat, kalau nggak salah pesawat Swiss sama Jerman kalau nggak salah itu. Jadi mereka tabrakan, kan aneh gitu loh ya, kan di udara bisa tabrakan itu kan masalah yang sangat langka sekali. Sedangkan pesawat itu adalah kendaraan yang paling aman ya. Harusnya. Paling aman di antara semua kendaraan, pesawat itu paling aman. Tapi tetap aja Pak, pesawatnya dicek itu bagus gitu ya, pilotnya juga nggak ada masalah. Ternyata hanya karena keteledoran satu orang aja itu yang bagian pemandu lalu lintas udaranya itu. Nah dari situ ngantuk gitu aja. Nah, akhirnya nggak bisa, ini ketinggiannya sama nggak bisa ngabarin, udah telat, akhirnya disuruh naik, dua-dua denger naiknya barengan Pak. Tubrukan lagi gitu ya. Dan yang korban itu banyak sekali. Jadi itu korban nyawa itu aja orang itu masih seneng gitu loh naik pesawat. Saya juga heran kalau misalnya trading saham lah istilahnya itu kan juga nggak bakalan, meskipun turun-turun, kalau saham bagus yang kita beli kan nggak sampai uang kita hilang semua ya, pasti masih ada nilainya ya Pak ya. Iya, ya tinggal kita bayangkan aja, misalnya kita beli BCA. Nah ya teman-teman jawab sendiri aja, BCA kira-kira tutup enggak, gitu aja. Itu ya kan, kalau seperti itu masih lebih aman kan? Masih lebih aman karena kita tahu perusahaan realnya itu seperti apa. Kalau kita berpikir kayaknya sih BCA enggak mungkin tutup lah 10 tahun lagi, ya sudah berarti aman. Nah yang menjawab ini kan teman-teman sekalian, karena kita bisa lihat. Tapi kalau tradingan yang mungkin kita nggak tahu atau instrumen investasi lain yang kita nggak paham, kita nggak ngerti kira-kira keamanannya sampai di mana ya gitu. Kalau sekarang misalkan saya kemarin beli saham Indomie itu ya, ICBP. Ya saya lihat selama ini semua makan Indomie ya. Saya rasa sih 10 tahun ke depan nggak tutup. Ya udah saya trading ini Indofood. Nggak ada masalah. BCA juga sama, Mandiri juga sama. Nah ini perusahaan-perusahaan yang familiar gitu, yang kita tahu sendiri perusahaannya seperti apa. Belajar ilmunya itu cari momen yang terbaik untuk kita beli. Betul ya. Bener ya Pak. Betul. Ya. Jadi tujuannya kita belajar itu ya cari momen-momen itu. Kalau ngawur misalnya, orang kan kadang punya pikiran, nah kalau misalnya pabrik Indomie, BCA ya jelas aja satu saat pasti naik ya, nggak usah les toh. Gak usah belajar, langsung aja beli aja, ngawur aja. Gimana Pak itu misalnya seperti itu? Ya, dulu momennya yang beda ya. Dulu saya sering dengar seperti itu ya. Kan saya kebetulan juga kerja di perusahaan sekuritas waktu itu. Nah saya lihat kalau segampang itu, kenapa kok banyak yang rugi gitu. Nah ternyata yang menentukan bukan hanya itu. Jadi faktor emosi kita ini juga pengaruh. Nah saya sempat tanya-tanya sama nasabah yang lama-lama, dananya gede-gede lah mainnya. Jadi saya tanya, loh kok nggak beli yang ini aja gini, untungnya kecil. Nah jadi kebanyakan dari kita tuh ya karena pengaruh psikologinya itu tadi. Pertama mungkin kita bisa terima, ada rasa serakanya itu. Ada rasa serakah. Pertama kali kita pasti ikut rule. Sudah namanya orang baru kan nggak ngerti apa-apa, pasti nurut. Beli saham-saham yang bagus-bagus. Tapi saham bagus ini biasanya gerakannya pelan. Nah itu lama-lama akan tergiur loh. Lihat teman-temannya, ini loh saham second line ini enak, naiknya sekali naik 10%, 15%. Apalagi kalau uptrend seperti waktu pertama saya ikut ya, itu ada yang puluhan persen. Dalam waktu berapa hari puluhan persen, ada yang satu hari auto reject itu berarti kan dia sampai batas mentok dalam satu hari. Jadi sudah misalnya nggak bisa nerima lagi ya itu ya. Sudah mentok. Jadi kalau satu hari misalkan auto rejectnya itu 35%, berarti sudah mentok 35%. Itu sudah paling top. Nah besoknya auto reject lagi, berarti 2 hari aja sudah 70%. Nah apa mereka yang pegang BCA mungkin baru naik 3%, apa nggak kegiur sama yang lain? Nah, itu tapi pada dasarnya Pak, yang buat tertarik. Nah pada dasarnya kalau misalkan nggak usah kursus lah, ini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Tapi mereka ya mau beli yang bagus-bagus lah, perusahaan yang blue chip ya itu istilahnya ya.
Mereka mau yang blue chip aja, nggak usah pakai kursus, langsung beli. Ada uang beli itu juga nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Sebetulnya kalau cuma nabung ya. Itu nabung ya istilahnya, aja, beda iya, ya. Beda. Jadi kita nggak tunggu momentum. Ya pokoknya tiap kali ada uang ya saya masukkan aja, tak belikan saham tertentu gitu. Jadi itu bedanya ya teman-teman ya. Jadi memang boleh nggak usah pakai belajar, nggak usah ngeluarin duit untuk bayar coach untuk ngajarin kita trading ya boleh. Tapi itu istilahnya menabung. Jadi nggak usah pakai ada ilmu, ya nabung apa adanya. Kalau memang naik ya naik jangka panjang ya Pak ya. Itu pun harus bisa membaca histori ya. Jadi tidak semua saham bagus itu historinya bagus. Jadi contoh ada saham yang misalkan dari 10 tahun lalu sampai sekarang, kalau kita tidak ditradingkan, kalau hanya invest, mungkin rugi ya. Rugi atau geraknya di situ-situ aja. Ada juga padahal itu saham besar. Tidak ada guna gitu ya. Maksudnya uangnya mandek di situ. Kalau misalkan itu dia mau belajar, punya ilmu, kemudian uang itu sebetulnya untuk saham-saham lain yang bisa dianalisa, momennya pas bagus dia ambil, itu harusnya untung profit, ya, berkembang ya gitu ya. Oh, itu bedanya ya teman-teman. Jadi belajar itu untuk cari momen, untuk cari satu perusahaan-perusahaan yang memang perkembangannya bagus di saat itu ya. Iya, jadi kalau kita udah belajar kan kita tahu, oh ini bisa untuk invest jangka panjang. Yang ini nggak bisa, ini kalau invest jangka panjang percuma, rugi. Jadi lebih baik ini untuk trading. Nah, minimal kita bisa milah-milah itu. Nah itu kan juga perlu belajar. Kalau nol putul sih agak susah ya. Itu agak susah. Kalau kecuali rugi, memang udah tahu. Nyantolnya bisa lama ya Pak ya. Kalau invest bisa lama, bisa tahun. Kalau trading, misalnya kan teman-teman itu nggak mau pakai stop loss Pak. Waduh, kalau nggak pakai stop loss ini bahaya. Bahayanya itu gimana ini? Misalkan bisa diceritakan. Nah, kalau di saham itu memang bilangnya nggak bisa sampai nol nilainya. Paling kecil itu Rp50. Paling kecil berarti ya, kan tinggal 50 itu aja. Masalahnya waktu Rp50 kita mau jual di 50 juga nggak bisa. Dan ada yang namanya pasar nego nantinya. Jadi kalau pasar nego itu berarti saham yang sudah tidak laku dijual harga 50 pun tidak bisa, tapi harganya munculnya 50 tapi kita jual tidak bisa. Nah itu nanti bisa ditawarkan di bawah harga 50, bahkan sampai harga Rp1. Akhirnya ya itu boleh dibilang ya sama aja uangnya habis sebetulnya. Ya uangnya habis tapi masih ada harganya gitu aja, enggak sebanding gitu ya. Itu pun kalau ada yang mau beli ya. Karena enggak ada yang mandek gitu aja berarti, ya. Gitu. Sampai kalau suatu saat sahamnya itu di delisting. Jadi delisting itu berarti sahamnya ditarik dari bursa. Sudah enggak bisa jualan, dijual sama hilang ya. Hilang. Kalau itu benar-benar hilang sudah. Pernah nggak ada yang seperti itu? Oh, setahu saya kok banyak ya. Sering dengar gitu sering ya. Sering dengar ya. Cuma saya enggak pernah ngalami, tapi sering dengar sih. Oh gitu. Ya berarti ya berbahaya, harus punya ilmu ya. Iya. Oke, saya cukup paham. Baik, Pak Freddy, cukup sekian ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Iya, mungkin saya sudah sering bilang ya. Jadi kalau teman-teman takut itu wajar, karena kalau kita belum pernah nyoba itu kan pasti ada kekhawatiran ya. Itu umum. Jadi pertama kali saya masuk apapun pasti saya merasa takut karena nggak ngerti sama sekali. Tapi pada saat kita nyoba, dari sana kita mulai ada bayangan. Oh ini resikonya masih bisa diukur. Beda seperti tadi, kalau kita naruh uang di satu tempat yang kita nggak ngerti, itu kan kita mengukur risikonya seperti apa gitu. Tapi kalau di trading sendiri, apalagi saham, kita tahu semua orang rasanya udah pernah denger lah saham. Apalagi kalau dilihat dari data tahun ke tahun, itu jumlah investor saham ini terus meningkat. Bahkan sejak pandemi ini meningkatnya sangat drastis. Jadi sangat signifikan misalnya. Jadi peningkatannya luar biasa. Artinya banyak orang yang semakin tertarik dengan saham gitu. Jadi kalau dulu, padahal saya dari mungkin 10 tahun yang lalu itu masih sangat sedikit sekali orang yang trading saham. Berarti contohnya saya ya mulai tertarik ya. Ya. Jadi banyak ya, apalagi sejak pandemi itu mungkin ya. Jadi terus banyak yang uangnya hilang kena yang macam-macam. Betul. Akhirnya kan orang milih yang lebih jelas, yang lebih minimal sering dengar, sering tahu. Ya menurut saya saham ini paling aman lah dibanding untuk trading tergolong jenis yang aman. Jenis yang aman. Apalagi untuk memulai ya, kalau yang belum tahu. Kalau yang sudah pernah trading di tempat lain ya ini untuk diversifikasi gitu. Saya pernah ditelepon Pak sama pihak brokernya. Ini saya temannya Pak Freddy katanya gitu. Saya ditanya pernah trading gitu. Oh iya, saya biasa di forex. Oh kalau di forex ini pelan Bu. Oh enggak apa-apa, saya seneng kok. Karena memang ya harus diversifikasi. Iya, diversifikasi. Buat teman-teman juga yang sudah trading forex, alangkah baiknya ya kalau kita ngerti trading macam-macam seperti itu, terutama saham. Iya. Saya tertarik sekali. Dan pengalaman saya lagi, kalau kita bisa macam-macam itu
emosi kita malah lebih stabil. Karena apa ya? Yang satunya mungkin masih belum close, kita ndak mikir yang satu, kita sudah fokus ke yang lain lagi. Jadi santai gitu. Jadi ndak kepikiran nungguin itu, gregetan, akhirnya lama-lama wah mentalnya terganggu. Iya, gitu. Oke, terima kasih ya Pak Freddy untuk bincang-bincangnya. Sampai ketemu lagi teman-teman di bincang-bincang selanjutnya. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.